Cek, satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Jumpa kembali dengan channel Lah Kok Iso. Di video kali ini saya akan sharing seputar masa Prapaskah ya Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita memasuki Rabu Abu, masa puasa, masa Prapaskah bagi kita umat Katolik ya. Nah, di video kemarin Bapak Ibu kita telah membahas tentang Rabu Abu. Nah, di dalam Perjanjian Lama seperti apa penggunaan abu ya. Dan di situ kita tahu bahwa abu itu digunakan sebagai tanda pertobatan. Ya, karena kesalahan-kesalahan, karena dosa-dosa yang dilakukan manusia harus terpisah dari Allah. Ya, sehingga ada penghukuman karena melanggar perintah Allah. Ya. Nah, sebagai tanda pertobatan, ya kita kembali dulu Bapak Ibu, ya menyatakan pertobatan kita bahwa kita telah berdosa, menyesali, kemudian menerima abu dalam konteks modern ini sebagai tanda pertobatan dan mewujudkan ya atau menyatakan rasa tobat kita dengan puasa, dengan banyak berdoa dan beramal kasih Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat apa kata gereja tentang pertobatan sejati itu ya, atau tobat batin kalau di sini. Kita buka KGK ya Bapak Ibu. 14:34. Tobat batin seorang Kristen dapat dinyatakan dalam cara yang sangat berbeda-beda. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang 3 bentuk: puasa, doa, dan memberi sedekah. Ya. Jadi pertobatan kita dinyatakan di dalam 3 hal ini Bapak Ibu: puasa, doa, dan memberi sedekah. Ya. Sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Di samping pembersihan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh pembaptisan, mereka mencatat sebagai sarana-sarana untuk memperoleh pengampunan dosa, upaya-upaya untuk berdamai dengan sesamanya, air mata pertobatan, keprihatinan untuk keselamatan sesama, doa syafaat para kudus, dan cinta aktif kepada sesama karena kasih menutupi banyak dosa. Ya. Nah, itu yang gereja tegaskan dalam masa pertobatan ini. Ya, kita menginsafkan diri kita dulu Bapak Ibu. Kita sadari segala dosa dan kesalahan kita. Ya, setelah terima abu, kita juga masuk ke dalam kamar pengakuan dosa nanti. Ya, baru melakukan tadi puasa ya dengan sungguh, dengan segala aturannya tadi ya, usia 18 sampai awal 60 ya kan, makan kenyang 1 kali sehari dan segala macamnya. Pantang juga gitu ya, memilih dari kebiasaan kita, kesukaan kita kurangi atau kita hilangkan di dalam masa Prapaskah ini ya. Kemudian doa dan memberi sedekah ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat puasa seperti apa yang diajarkan kepada kita ya, kepada orang-orang Perjanjian Lama zaman dulu ya Bapak Ibu. Ya, apakah sama? Mari kita lihat bareng-bareng. Kita ambil dari Yesaya Bapak Ibu. Ya. Yuk kita siapkan Yesaya 5:8. Ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ya. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Segala bangsa yang melakukan yang benar
dan yang tidak meninggal hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Nah, itu kata Tuhan. Ya, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya, jadi masih urusan duniawi, masih sikapnya tidak tidak mencerminkan pertobatan ya, karena masih ya itu tadi mendesak-desak ya kan, seakan-akan dia orang penting gitu kan, gue nih bos lo gitu kan, lo harus nurut dan ya macam seperti itu ya Bapak Ibu ya gambarannya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi sih ya, serta memukul dengan tinju dengan tidak ya semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Ya, this is truly, sungguh-sungguh ini puasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, Bapak Ibu. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Kadang-kadang pertanyaannya retorika ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, kalau teman, saudara butuh bantuan, kita ngumpet tuh. Pada hari itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, akan hilang kegelapan kita, Bapak Ibu. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan-runtuhan yang sudah berabad-abad, dan engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, so Bapak Ibu jelas di sini ya, orang-orang Israel zaman dulu berpuasa ya berpuasa, tapi kelakuan mereka, perbuatan mereka tidak mencerminkan kerendahan hati. Ya, tetap aja dengan kesibukan sendiri-sendiri tadi ya, menindas, memfitnah gitu kan. Tapi Tuhan juga menegaskan, ini loh yang kuinginkan, kau memberi makan ya toh, orang yang lapar, tidak menutup diri pada saudaramu yang butuh pertolongan ya.
dan segala macamnya, silakan Bapak Ibu baca kembali, ya. Nah, kita tahu bahwa kenapa kita harus bertobat, Bapak Ibu. Ya, ya tidak ada hal lain yang memaksa kita untuk bertobat, ya, karena itu adalah pilihan Bapak Ibu, kehendak bebas. Ya, tapi jangan lupa bahwa kita itu ya manusia berdosa, dari manusia pertama juga sudah jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa adalah maut. Ya, kematian Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita melanggar perintah Tuhan, konsekuensinya adalah maut, adalah mati. Nah, hanya dengan menyadari kesalahan kita, ya, pertobatan, maka kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Nah, kembali pilihan itu kepada kita. Ya, mau bertobat, ya selamat. Tidak, ya siap-siap penghukuman, kan gitu ya, Bapak Ibu ya. So, itu tadi kalau kita lihat di perjanjian lama, ya, bagaimana dengan di perjanjian baru ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Mari kita lihat apa kata Tuhan sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau tadi di dalam ini ya, gereja telah menegaskan puasa, doa, dan memberi sedekah. Ya, ini referensinya juga dari Matius 6. Mari kita lihat Matius 6. Gitu ya. Nah, ketika kita memberi sedekah, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu perbandingannya dalam bahasa Inggris, ya kan? So, whenever you give alms, ya, karena ada translation yang if gitu ya Bapak Ibu ya. If ya you give alms, jika, ya. Ya, ini kan jika nih. Atau kalau, ya. Nah, ini akan berbeda maknanya dengan di sini Bapak Ibu. Whenever, when, ketika, ya. Ini jika, ini ketika, ya. Jadi maknanya kalau jika, kalau, ya, orang-orang Indonesia kan sering ya Bapak Ibu ya, misalnya kita gitu ya, ntar kalau nggak hujan ya kalau gitu ya, gitu. Tapi kalau dikatakan ketika atau whenever, Tuhan udah expect kita udah terbiasa dengan melakukan hal ini Bapak Ibu ya. Give alms gitu ya, beramal kasih, berdoa, dan segala macamnya, ya. Itu harusnya sudah menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu. Ya, bukan kalau ya, kalau berdoa nanti begini begitu ya. Ya kalau ya kalau berdoa gitu kan. Tapi ketika kamu berdoa, ya, ya Tuhan mengharapkan kita doa itu sudah menjadi rutinitas kita Bapak Ibu ya. Itu yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, maksudnya ya Bapak Ibu ya. So whenever you give alms, do not sound a trumpet before you, ya, as the hypocrite, ya, orang munafik ya, do in synagogue. Nah, trompet di sini diterjemahkan dengan menggembar-gemborkan, membesar-besarkan, ya kan, pamer dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat literal artinya Bapak Ibu, yang maksudnya yang tertulis di sini, nah, saya lihat di ini Bapak Ibu, bentuk kotak persembahan itu seperti trompet ini Bapak Ibu.
Nah, ini janda yang memberikan 2 keping ya. Nah, bayangkan keping-keping ini masuk ke dalam ini Bapak Ibu, ya, dalam trompet ini, ya. Nah, karena banyak orang gitu ya di sekitar ini yang memberikan persembahan. Nah, orang-orang munafik itu banyak koinnya kan Bapak Ibu ya. Jadi kelentang-kelentong dimasukin ke dalam itu maksudnya gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ya di sini kalau kita lihat terjemahannya juga tidak salah juga, tidak ada yang salah dengan ini. Ya, kita kalau berbuat baik ya jangan, gua udah begini, udah begitu ya kan. Sebutin namanya nih gitu ya kan. Ya, lebih baik kita no name aja ya kalau kita memberikan persembahan ya Bapak Ibu. Ya, karena di sini disebutkan juga ya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Ya. But when you give alms ya, ketika ya, nggak kalau ya, kalau lu ngasih kalau lu ya kan sedekah gitu ya, tapi when you give alms ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengenai berdoa, apabila kamu berdoa jangan seperti orang munafik, diulang-ulang lagi, jangan munafik. Mengucapkan doanya berdiri di dalam rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan, ya kan? Supaya mereka dilihat orang. Ya. Tapi Tuhan berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu akan melihat hal maksudnya Bapamu yang melihat Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. So whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ya. Ya, ini doa Bapa kami di sini Bapak Ibu. Oke. And then ini penting Bapak Ibu, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Oke, bagaimana dengan hal berpuasa? Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubur air matanya, aduh, sorry nih, lagi puasa nih, gitu kan. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. So, ya, di sini diulangi lagi Bapak Ibu, ya teman-teman. But when you fast, ya, ketika kamu berpuasa, ya, minyaki rambut, ya kan, jadi fresh gitu ya, nggak kelihatan kalau kita sedang berpuasa. Nah, itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita pada saat masa prapaskah untuk melakukan ketiga hal itu, namun dengan intensitas yang lebih banyak, yang lebih serius lagi, ya, dalam berdoa, dalam berpuasa, dan dalam berbuat kasih, ya. So, nah, Bapak Ibu kembali tadi, ya, bahwa puasa, doa, dan beramal kasih adalah perwujudan dari rasa pertobatan kita, di mana, ya, dengan belas kasih Tuhan, ya, Tuhan menyelamatkan kita, ya, dengan baptisan, ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu kita menjaga kesucian kita, ya, dengan perbuatan baik kita, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Namun manusia tidak luput dari dosa dan salah Bapak Ibu. Saya, teman-teman, saudara-saudara semua juga melakukan dosa. Dan kita ingat bahwa
dosa, akibatnya adalah maut. Itulah kabar buruknya dari dosa, Bapak Ibu. Ya, kabar buruk dari dosa. Dosa mendatangkan maut, kematian, Bapak Ibu. Mari kita lihat, ya. Kita lihat, nih saya udah ringkas Bapak Ibu ya. Jadi bisa di ini ya. Kabar buruk tentang dosa. Ya, kita lihat definisi dosa di 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Dan kita tahu ya, di Kejadian 2 ini kita kembali ke awal Bapak Ibu, karena segala sesuatu itu ada sebab musababnya, ada sejarahnya kenapa begini. Ya toh? Nah, Kejadian 2 16-17, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia ketika manusia sudah diciptakan. Adam nih, ya. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, Dam. Ya, bebas kamu makan. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, Bapak Ibu. Ya, pastilah engkau mati. Ini Tuhan udah memberikan aturan, memberikan hukum, memberikan perintah, Bapak Ibu. Dan kita tahu di Kejadian 3 dilanggar. Ya, akibatnya ya manusia diusir dari taman dan kita semua mengalami penderitaan. Dan akibatnya yang paling fatal adalah kematian, Bapak Ibu. Ya. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dosa itu tidak sekedar melanggar, Bapak Ibu ya. Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ada kesempatan untuk berbuat baik, Anda tahu harus, hati Anda sudah tergerak untuk melakukan perbuatan baik. Tapi antar aja, besok aja. Bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ya. Nah, konsekuensinya dari dosa tadi kayak kita kembali Bapak Ibu. Ya. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Ya toh, seperti tadi yang disebutkan ini, pastilah engkau mati. Ya. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi masih ada harapan nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, inilah akibat dari dosa juga Bapak Ibu. Yesaya 5:9-2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jadi dosa kita adalah penghalang Bapak Ibu ya. Dosa kita adalah penghalang. Ya, sini Bapak Ibu. Ya, the barriers ya. Jadi kalau kita berdoa, kita memohon sesuatu dan kok nggak dikabulkan ya? Ya mari kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. Mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga Tuhan tidak mendengar kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyembunyikan diri, ngapain? Gitu aja. Coba tobat dulu ya anakku ya. Oke, do what I said gitu ya kan. Ya seperti kita punya anak ya Bapak Ibu ya, kita kasih kita kasih iming-iming, bukan sekedar iming-iming ya, nggak PHP ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya nilai kamu bagus nih, aku nanti tak beliin ini ya, misalnya gitu ya. Oke, tapi nggak gitu kan. Tapi kalau nilai kamu jelek, nah, nggak kasih uang jajan misalnya. Ya, kalau zaman dulu mah dikeprok Ibu di sebelah gitu ya kalau kita ya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tuhan juga karakternya seperti itu Bapak Ibu.
Ya, kalau nurut pasti dikasih yang terbaik buat kita. Tapi kalau nggak nurut, ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Nah, itu kita mencoba menghindari sebisa mungkin konsekuensi itu, Bapak Ibu. Ya, karena ini kan kita ciptaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ingat kita dari debu dan akan kembali menjadi debu. Gitu. Nah, itu harus kita sadari dalam masa prapaskah ini khususnya, ya. Dan dalam menjalani hidup, oh iya ya, kapan aja gue bisa selesai di dunia ini. Apakah udah layak kalau misalnya nanti dipanggil, gitu, ya. Oke. Nah, balik lagi, ini ada harapan tadi, Pak. Ya, harapan akan keselamatan. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, Bapak Ibu. Ya, intinya kita bertobat, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, pasti diampuni, ya, Bapak Ibu. Yesaya 1:18. Oke, ini pesan kepada bangsa Israel juga. Oke, bangsa Israel sini loh, mari kita berperkara. Ya, let's talk about this. Oke, said the Lord. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Ya, sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, Bapak. Ya, Tuhan bilang, dan Tuhan tidak mungkin berbohong. Ya toh? Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Ya. Oke. Nah, makanya Kisah Para Rasul, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi di dalam masa prapaskah ini, ya, mari kita kembali kepada Allah. Ya. Kita diingatkan akan dosa-dosa kita, marilah kita kembali kepada Allah yang selalu standby untuk mengampuni, untuk menerima kita kembali. Jika kita menyadari segala perbuatan dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu, ya, kita akan diterima kembali menjadi anak-anaknya, sehingga sebagai anak-anak kita mempunyai warisan. Kita akan disiapkan warisan, yaitu hidup yang kekal, ya, bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajarkan kasih, ya, karena tidak ada bahasa kasih, ya, selain yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke. Nah, jadi itu intinya Bapak Ibu, ya. Kita bertobat, menyesali segala perbuatan kita, ya. Segala dosa-dosa kita sadari, kita menyesal, kita kembali kepada Tuhan supaya kita diampuni, ya, supaya kita menjadi suci kembali, menjadi kudus, gitu ya. Nah, supaya kita hidup dalam kekudusan, supaya kita siap berjumpa dengan Tuhan kapanpun waktunya. Entah kita yang menghadap atau Tuhan yang datang kedua kali. Ya toh? Ya, dua-duanya repot ya Bapak Ibu ya kalau kita nggak siap. Tetapi sebagai orang Kristen, itulah yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu, untuk bersatu dengan Tuhan. Ya, kita menantikan loh kedatangan Tuhan kembali. Ya kan? Dalam misa kita selalu menantikan itu. Ya kan? Wafatmu kami kenangkan, ya Tuhan yang bangkit mulia, gitu kan. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Ya, jadi kita menanti harus dengan penuh iman Bapak Ibu, dengan pengharapan, ya. Oke. Nah, itulah surga kita, tujuan hidup kita untuk kembali berkumpul bersama dengan Allah. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar Bapak Ibu, ya, sudah mendengar
kabar buruk tentang dosa, ya. Nah, sekarang kita juga punya kabar baik, Bapak Ibu, ya. Injil. Ya, Injil itu kan kabar baik artinya, Bapak Ibu. Ya. Kabar baik tentang apa? Ya. Ya, tentang keselamatan, Bapak Ibu. Ya. Tentang keselamatan. Gitu. Ya. Kita tahu ya tadi ya, asal muasalnya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, tapi manusia tidak langsung mati, ya, tapi diusir dari taman, ya, dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Oke, ya kan? Tapi kita tahu sejarah perjanjian lama itu manusia atau bangsa Israel tidak bertobat, menyembah allah-allah lain, ya kan? Membuat Tuhannya sendiri dengan emas, ya, lembu emas, tuh seperti orang Israel itu, ya, gitu. Nah, kemudian ini adalah pengharapan, Bapak Ibu. Ya, kabar baiknya gitu toh. Tadi kabar buruk ya, dosa mendatangkan maut. Nah, ini kabar baik yang mendatangkan keselamatan, yang menjadi jalan untuk kita berkumpul dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Yohanes 3:16 sudah pasti, Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah, ya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kuncinya ya percaya kepadanya, kepada anaknya, ya, kepada Yesus. Ya, tidak binasa. Yang tidak percaya ya binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kembali Rasul Paulus mengingatkan Bapak Ibu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Dalam Markus, waktunya setelah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ya. Dan ini dalam forma dan ritus Rabu Abu, pada saat menerima abu, ya, ini yang dikatakan Bapak Ibu, ya, oleh para imam atau prodiakon, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu kabar baiknya. Ya, masih ada kesempatan untuk kita menerima keselamatan, ya, yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu. Ya. Karena di sini disebutkan kembali, ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Tuhan Yesus sendiri berbicara, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life." Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu, harapan akan keselamatan. Kita sebagai orang yang percaya, ya, pada Kristus, mempunyai tugas Bapak Ibu untuk mewartakan karya keselamatan ini juga, ya, sehingga semua orang diselamatkan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu. Ya. 1 Timotius 2:3, Bapak Ibu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, datang gereja, ya toh,
terus baca kitab suci dan segala macam. Dan tidak, kita mempunyai tugas Bapak Ibu. Saat menerima baptisan, kita punya 3 peran. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Tugas kita yang mewartakan karya keselamatan itu Bapak Ibu. Ya, toh? Perkara mereka nanti mau terima atau tidak, percaya atau tidak, urusan mereka. Tugas kita mewartakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Yesus tadi ya? Ya, apa yang kuperintahkan? Ya, kita tahu Bapak Ibu, perintah yang utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Oke. Kita bisa mengasihi sesama manusia, di saat yang sama juga kita bisa berdosa Bapak Ibu. Gitu? Ya kan? Kita bisa memberikan sedekah jutaan misalnya, tapi uangnya harus hasil dari korupsi misalnya. Bisa bareng kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, selain kita keluar, tapi kita harus memproteksi diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Ya toh? Nah, makanya kita bisa lihat di sini, kita lihat ya, bagaimana Alkitab atau Tuhan mengharapkan kita hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Ya, dalam 1 Petrus 1:15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Instead of as he who called you is holy. Ya, he who called you is holy. Be holy yourself in all your conduct. For it is written, you shall be holy, for I am holy. Dari mana So Petrus ini mengutip? Dari Imamat ini Bapak Ibu. Imamat 11:45 ya, khususnya 44:45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Nah, ini konteksnya Imamat 11 tentang binatang yang haram dan yang halal Bapak Ibu ya, yang boleh dan yang tidak boleh dimakan atau disentuh ya misalnya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Oke. Hebrew 12:14 Bapak Ibu ya, Ibrani 12:14. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk hidup damai dengan semua orang dan untuk menjadi kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Thessalonians 4:3, 1 Tesalonika 4:3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 2 Timothy 2:21, 2 Timotius 2:21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi bejana untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan, yang layak dipakai oleh tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Balik lagi ke Imamat. Ya, Imamat 20:26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah memilih bangsa Israel untuk menjadi kudus, untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Israel bisa menguduskan mereka. Ya, sehingga karena mereka juga milik Tuhan Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi Tuhan memilih Israel. Ya, duluan. Ya, Tuhan memilih kita duluan yang telah mengenal keselamatan itu.
Dan tugas kita sama untuk mewartakan keselamatan itu. Ya, untuk bisa menguduskan mereka untuk kembali kepada Allah yang benar. Oke, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, Allah Israel. Oke. Colossians 3:5 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi kalau fokus Bapak Ibu kepada hal-hal duniawi tadi, keinginan-keinginan daging tadi, keserakahan, ya kan, hawa nafsu, ya kan, lebih fokus ke situ, ya sama juga menyembah ilah-ilah lain Bapak Ibu. Hey, where's your time for me? Ya kan, Tuhan bilang begitu, mana waktumu buat aku? Tiba-tiba kamu sakit, kamu minta sembuh. Tiba-tiba kucuk-kucuk, kamu minta ini, minta itu lah. Sedangkan kamu doa aja jarang. Baca kitab suci, apalagi. Ke gereja aja telat. Tapi ya. Nah, itu reminder Bapak Ibu buat kita semua. Karena ya kita manusia tak luput dari salah dan dosa. Tapi marilah kita saling mengingatkan, khususnya di dalam masa Prapaskah ini Bapak Ibu. Ya, kita mengusahakan yang terbaik untuk kekudusan kita. Ya, dengan mengakui, ya, dengan segala kerendahan hati mengakui, oh ya kita salah. Oh iya, oh makasih ya Mas sudah diingatkan, makasih Bapak Ibu sudah diingatkan, makasih adik. Ya, bahkan dari anak kecil pun bisa mengingatkan kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita dengan segala kerendahan hati, ya, menyadari itu semua. Karena Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menegur kita Bapak Ibu. Ya toh? Nah, makanya kita selalu siap sedia dalam mencari rahmat Tuhan, ya. Bahkan menerimanya, karena rahmat itu sudah siap Bapak Ibu, tinggal kita layak atau tidak, ya, rahmat itu datang kepada kita. Makanya kita persiapkan diri sebaik mungkin, ya toh? Nah, tentunya kita sebagai umat Katolik, kita masuk ke dalam sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat Bapak Ibu ya. Baru kita layak menyambut Ekaristi. Ya, karena kita tidak layak menyambut tubuh Tuhan, kita bisa sakit-sakitan Bapak Ibu. Silakan baca 1 Korintus 11 Bapak Ibu ya. Ketika tidak layak menyambut bahkan kematian Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menyambut Ekaristi, menyambut komuni dengan tidak pantas, dengan datang telat, udah bacaan Injil, udah khotbah baru datang terus nyambut Ekaristi. Ya hati-hati Bapak Ibu ya. 1 Korintus 11 silahkan dibaca. Oke. Nah, di sini juga kita diminta tadi untuk lebih giat dalam berdoa, lebih giat di dalam membaca kitab suci dan beramal kasih. Kita berpuasa ya, yang seharusnya makan 3 kali sehari, ya toh, kita makan kenyang sehari sekali, yang 2 uang makan tadi itu yang seharusnya budget untuk makan ya kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Yang tadinya kita masak, mempersiapkan diri, masaknya 1 jam 2 jam, makannya cuma 15 menit. Ya toh. Nah, sekarang karena masaknya cuma sekali atau nggak usah masak, misalnya jajan aja ya, jajan dalam arti untuk penghematan misalnya ya, sisa dari waktunya Bapak Ibu bisa Ibu Bapak manfaatkan teman-teman untuk berdoa atau membaca kitab suci ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, juga kita akan merenungkan kisah sengsara Bapak Ibu ya, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan kita sadari dalam kisah sengsara bahwa yang seharusnya menerima hukuman itu ya kita yang seharusnya mati Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menggantikan posisi kita. Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa kesalahan kita supaya kita bisa hidup bersamanya. Ya. Syaratnya ya percaya. Gitu, karena Tuhan sendiri yang bicara Bapak Ibu ya. Kalau percaya akan diselamatkan gitu ya Bapak Ibu. Oke.
Oke ya. Nah, ya balik lagi ya, kita setelah kita memperoleh keselamatan itu ya tugas kita mewartakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi disebutkan ya kita tahu ya Bapak, puasa kita itu Rabu, Jumat ya. Wajib puasa itu di Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya, wajib pantang itu di setiap hari Jumat. Oke. Nah, itu asal muasalnya atau sejarahnya yang bisa saya trace Ibu dari perjanjian atau dari dokumen awal gereja. Ya, kan gereja dibentuk Yesus melalui para rasul gitu ya. Nah, para rasul ini mengajarkan apa? Nah, itulah yang saya maksud dengan gereja itu Bapak Ibu ya, gereja awal. Ya, gereja yang didirikan oleh para rasul, yang dibentuk oleh para rasul dan murid-muridnya, yang diteruskan oleh murid-muridnya, sehingga sampai gereja kita yang sekarang ini Bapak Ibu, yang ada ekaristinya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan buka Google. Ya, ini ada namanya Didache Bapak Ibu. Ya, ini ditulis oleh para rasul, zaman para rasul Bapak Ibu. Ya. Didache ya bahasa Inggrisnya ini ya. Oke. Nah, Ibu silakan dibaca ini dari berbagai sumber. Nah, saya akan mengutip dari sini saja Bapak Ibu. Ya. Di pasal 8 khususnya. Ya, nanti saya ambil bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Jangan kamu berpuasa bersama orang-orang munafik, karena mereka berpuasa pada hari kedua dan hari kelima setiap minggu. Adapun kamu berpuasalah pada hari keempat dan hari persiapan. Jadi ingat Bapak Ibu, hari pertama itu adalah hari Minggu, ya kan? Hari pertama hari Minggu, hari keempat berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya, hari keempat. Dan hari persiapan itu adalah hari ke-6, persiapan Sabat maksudnya, ya. Juga saat Yesus wafat, ya. Jadi hari Rabu dan hari Jumat. Kalau orang munafik di sini, ya orang Yahudi saat itu puasanya hari kedua, which is hari Minggu, hari Senin dan Rabu, Kamis. Hari Kamis. Ya, puasa Senin Kamis itu puasanya bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Tapi kamu harus beda nih. Berpuasalah pada hari keempat dan hari persiapan, hari Rabu dan Jumat. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mengenai doa Bapak Ibu, janganlah kamu membaca doa seperti orang-orang munafik. Ya kan? Nah, maka berdoalah, ini Bapa kami ya Bapak Ibu ya, doa Bapa kami. Ya, Engkau yang memberi kekuatan dan kemuliaan selama-lamanya gitu ya. Engkau Raja yang mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Dan di sini Bapak Ibu, seperti itulah kamu berdoa berapa kali? 3 kali sehari. Ya, Bapak Ibu, anjuran dari para rasul adalah berdoa Bapa kami sehari 3 kali. Udah kayak minum obat ya? Iya, betul. Obat untuk keselamatan kita, untuk mengingat kita akan keselamatan yang kita sudah peroleh supaya tidak lepas Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita kehilangan keselamatan gara-gara kita melakukan salah dan dosa tapi kita tidak mau bertobat. Ya. So, saya udah copy versi Inggrisnya. Ya, saya buka di Wikisumber tadi ya. So, fasting and prayer, let's prayer ya. Let not your fast be with the hypocrites ya, for they fast on the 2nd and the 5th day of the week. Rather, fast on the 4th day and the preparation day of Friday. Oke. Ya. Nah, jadi sejak zaman para rasul Bapak Ibu, ya, puasa sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, menjadi keseharian mereka Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan ya di zaman Yesus pun orang-orang ini ya murid-murid Yohanes ya waktu ketemu orang Farisi ya kan, mengapa muridmu tidak berpuasa? Ya kan, murid-murid Yohanes berpuasa gitu ya kan. Nah, makanya tidak mungkin lah kalau seorang sahabat ya kan mempelainya ada di sini ikutan puasa. Nanti setelah mempelai itu pergi baru mereka berpuasa ya. Maksudnya setelah Yesus pergi baru mereka
berpuasa ya Bapak Ibu ya. Oke. So, nah setelah kita tahu tentang masa prapaskah ini ya, sebagian yang saya sharing ya Bapak Ibu ya, mungkin dari sumber lain bisa saling melengkapi kita. Informasi ini, sharing saya ini bisa melengkapi apa yang sudah atau bahkan Bapak Ibu sudah tahu ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru, ya mari kita sama-sama menggali lebih dalam ya. Nah, kembali Bapak Ibu, kita lihat apa kata gereja mengenai masa prapaskah ini ya. Nah, ajaran gereja kita lihat dari KGK Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya, ini saya quote ya, saya udah copy biar lebih besar, jadi saya kesiniin aja Bapak Ibu ya. Oke, di paragraf 1433, sejak Paskah Roh Kudus menginsyafkan, ini harus menginsyafkan Bapak Ibu ya, dunia akan dosa. Artinya ia menyingkapkan bahwa dunia tidak percaya kepada Dia. Kepada siapa? Yang diutus Bapa. Siapa yang diutus Bapa? Ya, putranya sendiri, Yesus. Jadi dunia tidak percaya kepada Yesus. Nah, roh yang sama yang membuka kedok dosa adalah juga penolong yang memberi rahmat penyesalan dan pertobatan kepada hati manusia. Jadi Roh Kudus itu yang sebagai penolong kita Bapak Ibu ya, telah menginsyafkan dunia ya akan dosa dan memberi rahmat penyesalan Bapak Ibu. Jadi ketika kita ditegur, kita tahu kita salah, itulah Roh Kudus yang bekerja Bapak Ibu. Oh iya, gue udah begini tadi, aduh, gue minta maaf deh. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah ditegur, kita udah teng gitu ya, oh ya gue salah ya, langsung action Bapak Ibu. Jangan oh ya besok aja deh gue minta maafnya, atau antara nunggu ini nunggu Natal atau ini ntar kalau ketemu. Jangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sadari kita telah melanggar perintah Tuhan atau menyakiti sesama ya, kita langsung gitu ya, waduh omongan gue terlalu keras nih, sorry ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus yang bekerja, dan mari kita sambut dengan perbuatan, dengan action ya. Nah 1434 tadi sudah kita bahas ya, tobat batin adalah perubahan hati Bapak Ibu yang berbalik ya, kalau bahasa perjanjian lama itu berbalik kepada Allah, yang menyadari segala perbuatan ya, dan diwujudkan dengan merendahkan diri ya, dengan abu ya, dengan kotoran bahkan ya, seperti contoh Ratu Esther ya toh gitu. Oke. Di 1435 Bapak Ibu, pertobatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan perdamaian, bantuan bagi orang miskin, pelaksanaan dan pembelaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan sendiri, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup sendiri, pemeriksaan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan ya. Setiap hari memikul salib dan mengikuti Kristus adalah jalan yang aman untuk pertobatan Bapak Ibu ya. Jalan aman untuk pertobatan mengikuti Kristus. Ikut kemana? Ya Kristus kemana memanggul salibnya? Ke Kalvari. Ya kita juga harus siap mengikuti Kristus ke Kalvari dengan segala penderitaan hidup Bapak Ibu ya. Jadi ada orang hidup enak-enak aja Bang ya, ya kita nggak tahu kan, kita ngelihatnya begitu ya kan. Tapi mana tahu Tuhan udah menguji dia gitu ya kan, dengan penderitaan-penderitaan. Nah makanya kita fokus kepada hidup kita, penderitaan kita apa nih yang kita pernah alami, kesusahan apa yang pernah kita alami, apakah dalam kesusahan itu kita meninggalkan Tuhan gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, kita kembali sama-sama diingatkan tadi ya, teguran persaudaraan ini Bapak Ibu ya, teguran persaudaraan. Oke. Nah kita selalu introspeksi nih ya, pemeriksaan cara hidup diri sendiri, pemeriksaan batin gitu.
Nah, alangkah baiknya tiap malam sebelum tidur kita introspeksi, mohon berkat dan rahmat Tuhan, sehingga kalau kita diizinkan untuk hidup keesokan harinya, kita mempunyai semangat baru, ya, semangat damai, sukacita, dan jangan lupa mewartakan, ya, Bapak Ibu. Oke. Ekaristi dan pertobatan di 1436, Bapak Ibu, ya. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi. Ya. Karena di dalamnya kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Ya. Yang mendamaikan adalah kurban Kristus dalam Ekaristi, Bapak Ibu, ya. Olehnya dikenyangkanlah dan dikuatkanlah orang-orang yang hidup dari kehidupan Kristus. Ya, kita mencontoh apa yang Yesus perbuat dan kita lakukan. Ialah nur bisa. Nur bisa itu bahasa Inggrisnya remedy, ya Bapak Ibu, ya, obat, ya, remedy. Yang olehnya kita dibebaskan dari kesalahan-kesalahan kita, kesalahan sehari-hari, dan dilindungi dari dosa berat. Jadi saya menggambarkannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Dosa ibaratnya penyakit, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sakit, nggak enak badan dikit, kita ke dokter. Ya, imam adalah dokter itu, Bapak Ibu. Ya kan? Dan imam akan memberikan obat untuk segala sakit penyakit kita, yaitu Ekaristi, Bapak Ibu, ya. Tubuh Kristus. Ya, makanya jangan, ya, sembarangan menerima Ekaristi kalau tidak pantas. Lebih baik kalau Anda merasa tidak pantas, Bapak Ibu, teman-teman, jangan terima hosti, jangan terima Ekaristi. Datang telat minta Ekaristi, hati-hati. Ya, kembali lagi 1 Korintus 11, ya. Saya berulang kali merimain Bapak Ibu supaya, ya, Bapak Ibu tidak celaka, tidak sakit, bahkan tidak meninggal, Bapak Ibu. Kan sudah ditegaskan di situ, ya. Gitu. Makanya saya, ya, mungkin agak keras, ya, karena kita saling mengingatkan gitu, ya. Saya tidak pengen ada hal-hal yang buruk terjadi kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena menerima komuni dengan tidak pantas. Sebelum gereja masih ada waktu, ya, ngopi dulu, kelepus, ya kan, sarapan dulu, ya toh. 1 jam loh, apa susahnya, ya. 1 jam sebelum misa, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kita lompat ke 20:42. Perintah pertama, nah ini masuk di perintah-perintah gereja, Bapak Ibu, ya. Apa kata gereja? Apa perintah gereja? Ya, ada yang pertama. Engkau harus mengikuti misa kudus dengan hikmat pada hari Minggu dan hari raya, ya. Itu perintah gereja. Ya, dengan hikmat, ya, dengan penuh rasa hormat. Jadi jangan terlambat. Menuntut umat beriman supaya mengambil bagian dalam Ekaristi, manakala persekutuan Kristen berkumpul pada hari peringatan kebangkitan Tuhan. Ya, perintah kedua, engkau harus mengaku dosamu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Menjamin persiapan untuk Ekaristi melalui penerimaan sakramen pengakuan yang melanjutkan pertobatan. Ya, Bapak Ibu, jadi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun kita masuk ke ruang pengakuan, Bapak Ibu. Semakin sering, semakin bagus. Artinya kapanpun Tuhan panggil, kita siap, Bapak Ibu. Ya, kita orang-orang kudus itu mungkin seminggu sekali, ya, 2 minggu sekali mungkin, ya. Pada saat hidup mereka tahu mereka harus menjaga kesucian, karena perbuatan orang bisa lihat, Bapak Ibu, perkataan orang bisa dengar, tapi pikiran nih, ya, orang bisa berbuat dosa dengan berpikiran, ya kan. Ya, contoh lah yang gampang, ya, Tuhan dalam yang mengenai berzina, ya kan. Barang siapa melihat wanita dan menginginkannya,
dia sudah berzina di dalam hatinya. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi pikiran kita juga bisa berbuat dosa dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, kita pengen ini, pengen itu. Ya, nah, kalau keinginan itu dibuahi, diwujudkan, jadilah ya lengkaplah dosa itu, Bapak Ibu ya. Oke. Dan pengampunan yang telah diperoleh dalam pembaptisan, ya. Oke, menjamin persiapan untuk Ekaristi melalui sakramen pengakuan ya. Persiapan untuk Ekaristi melalui sakramen pengakuan. Jadi kita mengakui dosa-dosa kita dulu. Makanya di awal misa kita selalu saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke. Dan pengampunan yang diperoleh dalam pembaptisan. Dalam pembaptisan kita sudah diampuni, kita sudah dihapuskan dari dosa asal. Ya. Maka itu kita menjaga kekudusan itu, Bapak Ibu. Ya, supaya kita tetap dan layak untuk menyambut Tuhan, dan bahkan kita akan nanti melihat Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau suci hatinya akan melihat Tuhan, gitu ya. Perintah ketiga, engkau harus sekurang-kurangnya menerima komuni kudus pada waktu Paskah dan dalam bahaya maut. Ya, menjamin satu batasan minimum untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dalam hubungannya dengan pesta-pesta masa Paskah, asal dan pusat liturgi Kristen. Sekurang-kurangnya menerima komuni kudus pada waktu Paskah, Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu dalam tugas ke luar negeri atau bertahun-tahun di sana, ya, gereja mungkin agak jauh. Tuhan tahu, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan juga ingin melihat perjuangan Bapak Ibu, ya kan? Ingat Bapak Ibu, yang menempatkan Bapak Ibu di sana siapa? Yang memberikan pekerjaan, usaha, itu siapa kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu ya? Marilah, jangan menyombongkan diri lah, ya. Ibu punya pangkat, Bapak punya pangkat, teman-teman punya jabatan tinggi, posisi keren, nah siapa yang memberikan? Ya toh? Nah, kalau fokusnya ke situ, Tuhan nanti bisa ambil, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, disinilah makanya pentingnya kita mengakui segala dosa kita untuk menyambut Ekaristi dengan hikmat, dengan layak, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan untuk menerima komuni minimal 1 tahun sekali, ya. Dalam kondisi yang tertentu ya. Buat kita yang bisa, yaitu ya syukur-syukur misa harian bisa kita ikuti, Ekaristi setiap hari, Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut, 1437, pembacaan kitab suci, doa Bapa Kami, dan ibadat harian. Tiap kegiatan untuk menghormati Allah secara jujur dan tindakan kesalehan, ya, piety ya. Menghidupkan roh pertobatan dan metanoia, kembali ya, perubahan hati ya, Bapak Ibu, metanoia dalam hati kita. Dan turut membantu pengampunan dosa-dosa kita. Ya. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Ignorance, nyuekin. Bapak Ibu ada kitab suci di meja, cuekin. Ya toh? Ada kitab suci, ada HP, HP-nya yang dipegang. Gitu. Coba cek kitab suci Bapak Ibu di mana. Ya. Dan mulailah kita baca hari ini untuk membantu pengampunan dosa-dosa kita. Doa Bapa Kami seperti saran dari para rasul tadi, Bapak Ibu, sehari 3 kali. Ya. Ibadat harian, ya, jika memungkinkan, ya, ada yang jam 6, ada yang kalau di daerah suka setengah 6. Silakan Bapak Ibu, sebelum melakukan aktivitas, mendahulukan Tuhan kita. Oke. 1438. Masa dan hari pertobatan dalam tahun gereja, masa puasa, tiap-tiap hari Jumat sebagai kenangan akan kematian Tuhan, adalah waktu pembinaan hidup pertobatan gereja. Waktu-waktu ini sangat cocok, terutama untuk retret, upacara tobat, dan ziarah pertobatan. Untuk pengorbanan secara sukarela, ya, umpamanya oleh puasa dan memberi sedekah, dan untuk membagi-bagi dengan
sesama, ya, karya karitatif dan misioner, ya. Nah, dalam ardasnya KAJ ya kita tahu kan pertobatan ekologis ya Bapak Ibu, mari kita lakukan itu, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya kan, memisah-misahkan, ya, mijal dan segala macam, ya Bapak Ibu tahu lah, ya, gitu. Tapi Bapak Ibu yang mempunyai jabatan tinggi, yang mempunyai perusahaan besar, ya toh, merusak hutan misalnya, ya kita nggak tahu kan. Ternyata kan yang jahat-jahat juga dari orang-orang kita juga banyak, Bapak Ibu. Ya toh, ya semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya untuk menyadarkan, gitu ya. Duit banyak ya bisa dia lakukan usaha lain gitu yang tidak merusak lingkungan. Nah, itu urusan dia dengan Tuhan lah Bapak Ibu ya. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita fokus untuk pertobatan diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Karena kan duit nggak dibawa mati ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi kan kalau nggak punya duit bisa mati juga Mas. Ya kalau kita mati dalam Yesus mah kita tenang Bapak Ibu ya, tenang aja gitu ya. Itu kan dunia kan sementara. Oke. 24:3 perintah keempat, engkau harus merayakan hari raya wajib, ya, Natal, Paskah. Melengkapi hukum hari Minggu dengan keikutsertaan dalam pesta-pesta utama liturgi yang menghormati misteri Tuhan, Perawan Maria dan para kudus. Ya. Nah, jadi ada pesta-pesta liturgi, ya, entar ada apa? Pentakosta, hari raya tubuh dan darah dan segala macamnya Bapak Ibu. Ya. Perintah kelima, engkau harus menaati hari puasa wajib, menjamin waktu penyangkalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan kita untuk pesta-pesta liturgi. Mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Umat beriman juga berkewajiban menyumbangkan untuk kebutuhan material gereja sesuai dengan kemampuannya. Ya, gereja, baik gereja secara tempat kita beribadah ataupun gereja-gereja kita sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh mistik Kristus, artinya sesama umat beriman lainnya, artinya saudara-saudara kita. Apakah ada yang membutuhkan? Mari kita bantu sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu ya. Oke. Dan terakhir Bapak Ibu, 14:39, jalan metanoia, perubahan hati berbalik kepada Allah, dan pertobatan dilukiskan Yesus secara sangat mengesankan dalam pengumpamaan mengenai anak yang hilang, yang pusatnya adalah Bapa yang berbelas kasih. Nah, silakan Bapak Ibu lihat Lukas 15:11-24. Ya. Godaan untuk mengenyam kebebasan semu, meninggalkan rumah Bapa, kemelaratan lahiriah yang menjerat sang putra, ya dong, ada dua anak nih, yang satu minta jatah warisannya, terus dia pergi meninggalkan bapaknya, pesta pora dan segala macamnya itu Bapak Ibu. Ya, sehingga dia benar-benar menderita, habis ya hartanya, sehingga dia juga ya makan makanan babi. Ya toh? Ya. Setelah ia memboroskan segala milik kepunyaannya, penghinaan yang mendalam karena harus mengembalakan babi, dan lebih buruk lagi, kerinduan agar memuaskan diri dengan makanan babi. Bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau meninggalkan Tuhan ya inilah tegurannya, ya, worse. Ya. Saya pernah soalnya. Gitu. Renungan akan harta benda yang telah hilang. Penyesalan dan keputusan mengakui diri bersalah di depan Bapa. Jadi si anak ini ketika dia sadari, di rumah Bapakku, gue gak akan kayak gini nih. Gue akan pulang kembali kepada Bapa. Gue akan menyesali, minta ampun kepada Bapa. Seperti itu semangatnya Bapak Ibu ya. Sehingga mereka kembali Bapak Ibu. Si anak ini kembali kepada Bapa. Ya. Oke. Nah, penyesalan dan keputusan mengaku diri bersalah
di depan Bapa. Jalan kembali, ya. Penerimaan yang penuh murah hati oleh Bapa, Bapa menerima itu kembali. Makanya ayo masakin. Ya, jadi belum udah di depan aja Bapa udah menyambut nih. Anakku kembali, aduh, ya kan. Siapin nih lembu, kita pesta nih, kita anakku udah kembali nih. Kasih cincin dan segala macamnya. Ya. Penerimaan yang penuh murah hati oleh Bapa, kegembiraan Bapa. Ya. Jadi Bapa bergembira, Allah bergembira, Tuhan bersukacita. Ya, orang-orang kudus bersukacita karena satu orang bertaubat. Ya. Semuanya itu adalah ciri-ciri proses pertobatan. Mengakui diri, bersalah, dan action untuk kembali kepada Bapa. Ya. Pakaian yang indah, cincin, dan perjamuan pesta adalah lambang kehidupan baru yang murni, layak, dan penuh kegembiraan. Kehidupan seorang manusia yang kembali kepada Allah dan ke dalam pangkuan keluarganya, yaitu gereja. Hanya hati Kristus yang mengenal kedalaman, ya, cinta Bapanya dapat menggambarkan bagi kita jurang belas kasihannya atas suatu cara yang begitu sederhana dan indah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya share di video kali ini tentang pertobatan Bapak Ibu, tentang masa prapaskah, ya. Untuk melengkapi tema Rabu Abu kemarin, dan nanti video selanjutnya juga akan tema Paskah tentunya yang berkaitan dengan itu, tentang 40 hari misalnya, ya toh. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita bisa saling menguatkan Bapak Ibu, ya, membawa sukacita baru, ya, dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kita punya tugas Bapak Ibu untuk mewartakan keselamatan ini supaya semua orang diselamatkan. Itulah kehendak Allah, itulah kehendak Tuhan kita Yesus Kristus yang menghendaki semua orang diselamatkan. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menemani saya. Tuhan memberkati. Amin.